Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang Tuhan sediakan hari ini untuk kita nikmati bersama-sama. Setelah kita memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama tadi lewat tim Praise and Worship dari gereja kita, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Bapa di surga. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Di mana hari-hari yang kami lalui, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau saat ini kami boleh kembali memuji, memuliakan Tuhan, dan bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar hamba akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kuat kuasa dari Tuhan bekerja dalam hidup hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu, biar semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Buat kita semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang mau saya sampaikan hari ini atau saat ini adalah berfokus kepada janji Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya agar kita selalu berfokus kepada janji-janji Allah dalam setiap area kehidupan kita, sehingga kita dapat terlepas dari rasa takut, khawatir, dan putus asa di tengah-tengah dunia yang saat ini semakin tidak baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita baca satu firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, suatu firman Tuhan yang luar biasa. Dan jika kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu, maka kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Dan kita akan bebas dari rasa takut, khawatir, dan putus asa dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, yang sering membuat kita menjadi takut, khawatir, dan putus asa adalah yang pertama Bapak Ibu, karena kita terlalu berfokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua Bapak Ibu, karena kita lupa kepada janji-janji firman Tuhan yang telah kita baca dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, karena kita selalu mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri ketika kita sedang menghadapi masalah. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan yang menjadi sumber ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita mulai berfokus kepada hal-hal yang baik yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita di masa-masa yang lalu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang membuat seseorang terlalu fokus kepada dirinya sendiri? Karena orang itu merasa dapat melakukan apapun dengan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, semakin saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan berusaha dengan cara kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita tanpa melibatkan Tuhan, untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi, maka hal itu akan membuat kita semakin stres dan putus asa. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, jika saat ini harapan kita sedang tertunda, mungkin doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, itu bukanlah akhir dari segalanya Bapak Ibu dalam setiap kehidupan kita. Dan di saat seperti itu Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita baca Mazmur 37 ayat 5.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat saudara, Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita semua sebagai umat tebusannya melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua masalah kita, semua persoalan kita sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara terkasih, tetaplah percaya dan berharap kepada kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Percayalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di balik semua yang terjadi dalam hidup kita saat ini, selalu ada rencana Tuhan yang indah di dalam setiap persoalan hidup kita. Mari kita baca Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudara tetaplah berfokus kepada apa yang telah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib bagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bukankah Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Terpujilah nama Tuhan yang begitu mengasihi saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara untuk menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Itu sebabnya saudara, agar kita tidak berfokus kepada diri sendiri, maka kita harus mulai berfokus kepada janji-janji Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mulai berfokus kepada janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong hidup kita tepat pada waktunya Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus. Kita tahu semua Petrus ketika dia ada di tengah-tengah badai, padahal saat itu dia ada bersama dengan Tuhan. Dan lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dalam cerita itu, selama mata Petrus memandang kepada Tuhan Yesus di danau itu ketika mereka waktu itu ditimpa oleh angin sakal, maka Petrus dapat berjalan di atas air. Dan Petrus sama sekali tidak merasakan ada badai pada saat itu. Namun saudara, perhatikan baik-baik. Namun ketika mata Petrus mulai beralih dari Tuhan Yesus, maka saat itu juga Petrus mulai tenggelam di dalam air itu. Mari kita baca Matius 14 ayat 28 sampai 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, perhatikan baik-baik saudara, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah memandang kepada apa yang telah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib bagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena hal itu akan membuat hidup kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mari kita baca satu firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis akan terus mendorong hidup kita untuk terus berfokus kepada diri kita sendiri dan terus berfokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa iblis terus akan mendorong hidup kita untuk
berfokus pada masalah yang sedang kita hadapi, agar kita semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, jika kita berfokus kepada apa yang telah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, maka Tuhanlah yang akan berperang untuk melawan musuh-musuh kita di dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Mazmur 23 4-5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan selalu ada di setiap musim kehidupan kita untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, sekalipun situasi yang kita hadapi saat ini tidak baik kondisinya, percayalah saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukankah Mazmur 121 ayat 1-2 berkata apa? Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, apapun masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, mari kita tetap berfokus kepada janji-janji Allah dalam setiap area kehidupan kita. Karena orang yang berserah dan berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Mari kita baca Mazmur 37:25-26 berkata apa? Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu, seberat apapun masalah persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan. Tetaplah percaya dan berharap kepada kasih karunia Tuhan, karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan sebagai ayat firman Tuhan penutup pada saat ini Bapak Ibu. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorai-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu, apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah berhenti untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita dunia ini, karena saya dan saudara tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan sendirian. Katakan amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, saya yakin dan percaya jika Tuhan menjadi fokus hidup kita saat ini, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita dari setiap kesulitan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum saya berdoa, apapun kesulitan yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, mari angkat kedua tanganmu kepada sorga. Izinkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Izinkan Tuhan mengambil alih seluruh persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Bapa, buat kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kalaupun saat ini ada
umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini, sedang mengalami persoalan yang sangat sulit dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong setiap umat-Mu buka jalan keluar untuk setiap persoalan hidup mereka. Tuhan Yesus, hanya Engkau menjadi sandaran kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus tempat kami berharap dan berseru untuk menolong setiap kami umat tebusan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tolong setiap umat-Mu hari ini. Tolong yang menderita, tolong yang sedang kesakitan. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka Bapa. Yang sedang berkekurangan Tuhan Yesus akan keuangan mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan keuangan mereka. Mereka yang sedang terlilit hutang piutang, Tuhan tolong berikan jalan keluar kepada mereka Bapa. Usaha umat-Mu Tuhan berkati, pekerjaan umat-Mu Tuhan berkati, rumah tangga mereka Tuhan berkati, setiap pribadi umat-Mu Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, karena kami sungguh yakin dan percaya, kami yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Ini Tuhan, kami sebagai umat tebusan-Mu, berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Semua kita yang percaya kepada Tuhan dan diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus pasti akan selalu menolong kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, memberkati rumah tanggamu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati apapun yang dijumpai oleh tanganmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.